Sarah itu tahun berapa masuk di TK kakaknya? Sarah. Iya. Iya, sebentar saya mengingat. Oh, 2000, dikurangin 2021. 2021. Iya, Masuk benar, TK. 2000 masuk Berarti TK. itu masih ini ya, masih pandemi ya? Iya, masih pandemi. Oh, oke. Terus kalau dari namanya pandemi ya, sebenarnya kan itu menjadi keresahan juga bagi banyak orang tua Iya. karena harus mendampingi, mengajarkan, belum lagi anak-anak akhirnya terpapar HP yang lebih lama Benar karena sekali. kan lihat ibunya ngerekam video, pasti Iya, anak kan coba lihat editing. fotonya Hasilnya gimana gitu hasilnya ya? gimana. Nah, itu jadi kan interaksi dengan gadget ini lebih ya pas Iya. masa pandemi itu kan sebagai PR banget gitu. Nah, terus pembelajarannya dari TK Cahaya Al-Quran yang meyakinkan bahwa oke deh kakaknya Sarah sudah di sini, berarti Safa pun ikut di sini gitu. Nah, pengen tahu dong, yang pas pandemi itu pembelajarannya membuat Bunda merasa klik dengan TK Cahaya Al-Quran itu seperti apa? Saat pandemi, waktu itu pembelajaran tetap berlangsung ya. Anak santri ini tidak hanya PR-nya mengerjakan misalnya LKS halaman ini nggak cuma itu ya, tapi juga di follow up melalui video call. Video call. Jadi waktu itu bagaimana anak membaca ya tilawati, bagaimana membaca buku AIS ya, buku alfabet itu pun bergantian video call, dan video call karena memang anak kecil ya. Ya. Jadinya nggak mungkin banyak anak, jadi video callnya memang ada jam-jamnya khusus mungkin. Video call yaitu penanganannya ya, sehingga dapat momennya gitu. Jadi cukup 3 kelompok kecil, 3 anak gitu, 1 video call, kemudian berlanjut ke kelompok yang lain. Nah seperti itu, sehingga maksudnya itu tetap berjalan. Seperti itu, kegiatan belajar mengajarnya tetap berjalan ya. Karena kalau sama orang tua di rumah kan pasti banyak dramanya, seperti Banyak itu. banget. Iya. Jadi memang lebih difikirkan untuk fokusnya anak-anak juga ya. Jadi nggak langsung banyak anak di video call, karena itu kan akhirnya jadi ngebuat anak ini ya pengen nyapa teman-temannya yang di sini gitu. Jadi nggak fokus ke gurunya. Jadi di situ video callnya cuma 3 anak aja. Iya, sedikit gitu. Kan anak juga akhirnya fokusnya juga hilang kan. Ketika temannya yang sedang membaca, pasti dia akan kemana-mana karena masa menunggunya terlalu lama. Seperti itu penanganannya oke menurut saya. Termasuk juga pembelajarannya juga gitu ya. Maksudnya masih tetap terus berlanjut. Kalau untuk sholatnya, bacaan sholat? Bacaan itu ya memang ketika di grup memang ini kan ya, ada bacaan yang perlu dilaporkan, itu kan video call. Kalau yang perlu dilaporkan seperti itu lewat voice note, tetap di follow up seperti itu, sehingga mau nggak mau anak sedikit terpaksa untuk ayo laporan voice note gitu. Gimana kita pinter-pinter merayunya gitu ya. Iya, seperti karena kan itu. yang tantrum bukan cuma anaknya pas pandemi. Iya benar sekali. Iya ya, kayak kita berasa ikut jadi toddler. Oke, nah itu bagi waktunya Bunda gimana tuh? Sama-sama belajar kan pada saat itu? Iya. Nah, Sekali lagi, Masya Allah, support system saya. oke. Banyak yang mendukung gitu ya. Uti dan Bakung yang di rumah, bapak dan ibu saya ya, yang Masya Allah begitu sikapnya, bantu ngomong, mengingatkan jadwalnya seperti itu. Ketika saya ini ya dibantu oleh Uti. Ayo Kak Sarah, ya voice note ini Kak Sarah laporan. Seperti Jadi itu. Utinya ikut gitu ya, ikut apa belajar yang bisa juga. Uti lakukan, misalkan voice note iya nak ya itu bisa. Kalau misalkan hal yang kayak taking video mungkin apa itu baru ibunya. Oh iya, jadi bagi tugas ya Ya, sebenarnya. sekalipun kan memang kalau misalnya video call pun nggak mungkin kan anak video call anaknya sendiri, pasti kan ada yang mendampingi supaya dia tetap anteng dengan HP tersebut. Iya benar. Nah kalau hanya mendampingi seperti itu kan Uti pun juga bisa berperan serta. Uti saya waktu itu memang yang keprofesian itu karena masih pandemi ya, ambil keprofesian 1 tahun, jadi 6 bulan di Lumajang ya, jadi bisa daring, kemudian 6 bulan berikutnya baru ke Malang, magang keliling-keliling seperti itu. Kita tetap bisa membersamai anak, membersamai secara fisik, tapi secara perhatian, nah itu yang saya
membersamai secara fisik, tapi secara perhatian memang amat sangat berkurang. Itulah kan saya akhirnya titip ya di JA untuk bantu ya ngasih pelajaran tentang sholat, pelajaran tentang yang lain-lain seperti itu. Jadi lebih ke arah supaya lebih tertanam lah akidahnya dan yang lain-lain. Perubahan yang dirasakan oleh Bunda mulai dari Sarah dulu gitu ya, itu yang dirasakan itu seperti apa? Perubahan ya itu tergantung karakter anak masing-masing memang kan. Harapannya A jadinya kok B gitu. Iya. Ya, tapi setidaknya apa yang kita tanamkan, kita ya, siapa? Saya, bapaknya, dan ustazah yang ada di sekolah, ya, itu adalah orang tuanya Sarah, gitu ya. Yang ditanamkan sudah benar gitu. Kalau anak kan kita nggak bisa menghendaki hasil yang instan. Sudah diajari gini kok jadinya nggak seperti itu. Yakinlah, insya Allah kita akan pasti akan memanennya nanti. Kalau tidak sekarang pasti nanti. Itu yang harus kita tanamkan sebagai orang tua, kesabaran. Ada yang anak memang tergantung anaknya. Ada yang memang anak, misalkan putri saya yang pertama gitu ya, lebih penurut mungkin. Ketika dapat langsung, oh iya langsung. Kalau Sarah mungkin lebih dicerna dulu, difikirkan, dibanding-bandingkan gitu, beda-beda gitu. Tapi saya yakin kalau memang yang ditanamkan itu baik, insya Allah akan baik. Kalau disentil pun gitu, misalkan agak beda ya mungkin ya karakter anak satu dan kedua. Sarah saya bilang ya, yang masuk dulu di cahaya Al-Quran gitu. Tapi dia sudah tahu dasarnya, ya enggak? Sudah tahu dasar-dasar kebaikan, maksud saya. Dari mana dasar-dasar kebaikan? Dasar-dasar kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua di rumah dan oleh ustazah di sekolah. Ibunya buru-buru minum. Bu, kalau minum itu duduk ibu. Jadi itu ya kerasa banget ya, ada perubahannya. Duduklah ibu pakai tangan kanan. Nah kan dasar-dasar kebaikan itu. Masya Allah. Jadi itu yang membuat Bunda akhirnya ya sudah, adiknya ikut juga di TK Cahaya Al-Quran seperti itu ya. Aku kalau di sekolah gitu langsung misalkan ada itu ya Bu ya, langsung sama ustazah digitukan Bu, langsung dibunyikan hadisnya gitu. Jadi mereka ya itulah maksudnya hal-hal ya akhlak yang lebih bagus, lebih sopan langsung diingatkan saat itu juga, pembentuk akhlak seperti ya. Kenapa adiknya sampai ke TK Cahaya Al-Quran? Karena waktu itu juga saya masih beruntun, maksudnya saya masih ke profesinya, masih berurusan panjang, dan saya juga secara pertimbangannya sama, saya ingin titip ya anak saya, ajari anak saya sholat ya, gitu. Dan di TK Cahaya Al-Quran secara manajemen juga supaya enak lah Mbak Gigi, satunya di TK satunya ya di TK yang sama begitu. Tapi harapannya tetap ajarin, titip ya, ajarin saya putri saya sholat ya, ajarin ngaji ya gitu. Itu aja pandemi sudah kerasa ada perubahan gitu ya dari Sarah dulu ya, karena ini kan pandemi. Kalau Safa kan sudah tidak pandemi ya, sudah masuk. Nah itu aja udah ada perubahan yang terlihat seperti itu. Nah, apalagi yang tatap muka nih. Nah, kalau kita beralih ke ceritanya Safa. Benar. Nah, gimana nih harapannya kalau Safa? Pasti lebih ini ya, pembelajarannya lebih ajak begitu ya. Harapannya pasti lebih dari itu. Kalau yang saat daring aja bisa diopeni seperti itu, insya Allah kalau sudah tatap muka pasti lebih banyak dapatnya seperti itu. Kalau perubahan yang dirasakan dari Safa sendiri. Safa sekarang. Baik, sekarang kita membahas Safa, sesi Safa. Nah, dengan karakter yang berbeda. Safa dan Sarah ini sempat TKB dan TKA. Jadi mereka sempat satu gedung sekolah. Bersekolah bersama. Nah, ini yang saya deep impression dengan menitipkan putri saya di JA ya, saya juga mendapatkan laporan-laporan. Memang yang saya pentingkan adalah kalau masalah kognitif anak gitu ya, insya Allah itu mengikuti ya, sering bertambahnya usia anak. Ke masalah akhlak, masalah sosial, saling adab dengan kakak dan adik dan teman-temannya seperti itu. Kalau di rumah harus selalu ada wasit antara Sarah dan Safa. 2 dan 3 itu luar biasa, harus ada wasit ya. Iya. Nampaknya kok kayak kamu sebenarnya sayang nggak sih Kak sama adikmu, adik Safa?
Enggak, kadang ya sedikit, agak gitu. Tapi kok saya itu memang terkaget-kaget. Ustazah Friska itu waktu itu pas TK, Ustazah Friska melaporkan, Ustazah Friska itu kan ustazahnya yang TKA Safa ya. Si Sarah yang TKB posisinya. Kakaknya Kak Sarah itu loh Bunda gitu, di WA ke saya panjang setiap laporannya, misal ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Tadi itu pagi hari tadi itu si Safa agak rewel, dituntun sama kakaknya, Ustazah Friska ini adikku ya, ininya tasnya, di mana kelasnya, diantar seperti itu. Allahu Akbar. Oh gitu ya Sarah ya. Nah dari situ akhirnya saya sebagai seorang ibu kadang kan saya Kak Sarah kok gitu amat sih ke adiknya. Ternyata Sarah begitu sangat menyayangi adiknya. Ngomong. Jadi saya ternyata Sarah ini ada bakat ngomong, ada bakat bisa melayani sebetulnya ke adiknya. Iya enggak? Iya. Ketika pulang sekolah, enggak Bunda, kata Ustazah Friska, pulang sekolah itu sepatunya adiknya ditatakan, diposisikan pas di kaki. Ayo Dek. Masya Allah. Dan itu tidak terjadi di rumah. Iya. Gitu. Maksudnya, jadi saya, kalau di lingkungan luar berarti dia seolah ini adikku, mau melindungi. Iya, ada rasa melindungi. Dari situ saya akhirnya sebetulnya Sarah ini ada jiwa patriot, iya enggak? Dari situ saya menggali, terus saya, Kak Sarah pas nyampe rumah, cie Kak Sarah, terus saya gitu. Tadi ibu dapat WA kata Ustazah Friska, Kak Sarah begitu ya. Ibu bangga sekali. Saya peluk Kak Sarah. Nah dari situ kan akhirnya saya tahu dari mana kalau bukan ustadzah yang menceritakan. Saya nggak tahu sisi lain kan. Sisi lain dari putri kita. Saya nggak tahu sisi lainnya Sarah kok. Saya menganggapnya Sarah ini ke adiknya kok gitu amat sih. Negatif. Misalnya. Karena kan pas ditanya dia bilang enggak gitu ya, sedikit gitu kan. Sedikit sayang gitu. Tapi ternyata dia sangat begitu sangat ngomong adiknya, berjiwa patriot. Jiwa patriotnya tinggi gitu ke adiknya. Terus saya peluk, makasih ya Kak Sarah, seperti itu ya nak ke adiknya. Iyalah Bu, ya perlu seperti itu gitu. Terus saya dari situ kan akhirnya Sarah juga secara jiwanya lebih besar toh. Iya. Maksudnya hal-hal yang dia lakukan secara baik diakui oleh ustadzahnya, diakui oleh ibunya, dan itu harapannya dia bisa meneruskan hal itu. Harapan saya seperti itu. Kalau sekarang Kak Sarah lagi nggak sayang gitu sama adiknya, lagi berantem gitu, Kak Sarah saya ingatkan, Kak Sarah dulu kan seperti ini, itu namanya kakak adik memang harus seperti itu. Nah Kak Sarah lo aslinya baik dulu loh, Kak Sarah pernah gini. Saya recall kembali supaya dia iya jadi dari mana informasi itu, dari laporan ustadzah. Nah itulah masa-masa TK, masa-masa sekolah dasar itu kan masa-masa pembentukan karakter ya. Itu yang dipentingkan. Sangat dibutuhkan sinergisitas antara orang tua dan ustazah atau guru di sekolah terkait laporan laporan tadi itu, kepribadian anak gitu. Dan membuat orang tua juga melek gitu, anakku ternyata gini ya, bisa gini gitu. Dan ada perkembangan itu dari Sarah ya. Tadi pertanyaannya Safa mengarah juga ke Sarah. Ke Sarah, iya. Untuk Safanya tuh ngambekkan, ditoel dikit membahas apa gitu. Nggak mau ngaji di rumah aja dia seminggu 1 kali. Karena apa? Karena ada hal yang nggak cocok, dia langsung nggak mau. Udah nggak mood. Ngaji seminggu sekali coba. Dihadirkan guru ya, ustazah, Bunda ngaji di rumah gitu, seperti itu. Karena apa? Ada hal yang tidak sesuai dengan hatinya, ngambek gitu ya. Terus anaknya juga secara perawakan juga kurang gitu ya. Dia ya kurang lebih cewek banget kurus, gitu ya. Agak kurus gitu. Apa-apa baper gitu loh. Cewek banget kan? Iya, cewek banget. Kemudian bagaimana ya supaya adik Safa ini nggak seperti itu terus? Akhirnya saya WA Ustazah Friska lagi. Kebetulan wali kelasnya sama. Iya, masih di tahun yang sama. Iya Bunda, nggak mau sekolah, nggak mau salim sama saya. Tadi sudah Bunda, tadi sudah enak lagi, moodnya sudah enak lagi. Karena kan sudah beda ya, aura di rumah dengan aura di sekolah, ketemu temen-temennya beda lagi. Beda. Nah, terus saya sempat itu sampai saya
membuat skenario loh, sempat saya sama Ustazah Friska. Oh gitu. Demi apa? Karena itu tadi loh, saya ingin putri-putri saya itu semenjak dini itu kalau ada yang sesuatu yang kurang beres, yuk. Nah, alhamdulillah Ustazah di CA, Ustazah Friska waktu itu ya kebetulan yang TKA ya, itu bisa diajak kompromi dan ya membuat skenario tadi. Non sewu Ustazah Friska, besok saya rencananya seperti ini, boleh minta waktunya ya sepulang sekolah nanti Ustazah Friska seperti ini, saya bilang gitu. Dan Ustazah Friska juga pastinya kan ya nggak menelan mentah-mentah ya, maksudnya pasti beliau juga memberikan pertimbangan yang terbaik ya. Oh nggih bunda, memang adik seperti ini, bagaimana kalau seperti ini bunda, saya gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya membuat skenario sama Ustazah Friska, bagaimana supaya adik Safa ini intinya ngasih ngasih pelajaran gitu ya, pelajaran baik pelajaran baik ke adik Safa waktu itu. Dan hal itu terjadi, dan setelah itu pokoknya adik Safa mulai lebih dewasa ya. Dia mulai, kalau seperti ini aku kurang baik, jadi dia nggak yang terlalu sensitif gitu loh di ini sedikit, jadi dia lebih sadar diri. Kalau gini kan aku nggak baik, ibu nggak suka. Gitu ya, jadi penasaran sebenarnya saya ceritanya seperti apa, dramanya itu kan cuma baru dibocorin membuat skenario ya istilahnya baru jadi sutradara gitu. Ya seperti itu maksudnya. Aduh alhamdulillah sudah ngasih waktu dan mau iya, terus itu sudah gitu ya nak ya, maksudnya. Terus si Ustazah Friska waktu itu, makanya sama ibu nurut ya nak ya, sekarang ya udah, maksudnya itu ada closingnya seperti itu. Iya ya, akhirnya adalah seperti itu. Jadi berhasil misinya berhasil ya. Salah satu penempaan seperti. Tapi ya namanya anak, satu tempaan emang sukses enggak kan, butuh berkali-kali. Besok juga gini lagi gitu ya. Ustazah Friska, terus Ustazah Friska ngasih himbauan diem pas makan snacking. Iya kan adik Safa nggak boleh gitu kan, harus ini gini gitu. Karena bagaimanapun omongan seorang guru, himbauan seorang ustazah lebih digugu dan ditiru. Iya, gitu. Jadi itu yang juga saya, itu guru. Jadi itu yang saya titipkan. Masya Allah. Jadi itu kerasa banget gitu ya dari peran ustazahnya gitu. Terus terus dari pembelajarannya juga di CA kayak gitu ya. Jadi makin klik. Oh ya. Sudah di jalan yang benar nih ya untuk memasukkan anak-anak di sekolah TK Cahaya Al-Quran. Insya Allah.